Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Aprilia dengan NIM 206222050 dengan password berjuang, beramal, dan bermanfaat. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam memprioritaskan dialog. Apa sih yang disebut dengan komunikasi itu? Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ta'aruf, yang berarti saling kenal mengenal atau berkenalan. Jadi komunikasi dapat diartikan sebagai proses perkenalan agar terjalinnya hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lainnya, atau antara seseorang dengan sekelompok yang lainnya, maupun sekelompok dengan sekelompok yang lainnya, dan menyampaikan informasi sehingga informasi yang disampaikan tersebut dapat diterima dan dapat dipahami secara rinci. Dalam agama Islam, komunikasi ini dianggap sangatlah penting karena selain untuk menjalin silaturahmi dengan makhluk yang lainnya, silaturahmi ini juga banyak manfaatnya loh. Jadi teman-teman, komunikasi itu sangatlah penting, apalagi bagi kita manusia. Karena pada dasarnya manusia ini membutuhkan manusia lainnya. Karena manusia itu merupakan makhluk individu yang setiap kegiatannya pasti membutuhkan orang lain. Jadi komunikasi itu sangat penting. Apalagi di zaman sekarang, komunikasi di zaman sekarang tidak hanya bisa dilakukan melalui tatap muka saja, akan tetapi bisa dilakukan lewat virtual, yaitu salah satunya menggunakan gadget atau handphone. Akan tetapi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, belum tentu hal yang kita informasikan atau hal yang kita sampaikan itu dapat diterima baik oleh mereka. Bisa jadi penyampaian kita tuh membuat mereka tersinggung. Bisa jadi kita tuh menyakiti perasaan mereka. Jadi ketika berkomunikasi itu kita dipastikan dulu kita harus memakai suara yang kayak gimana, intonasi yang kayak gimana, terus penyampaian bahasanya yang kayak gimana, agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama tidak membuat hati orang lain itu tersakiti atau tersinggung. Nah, teman-teman pastinya sudah pada tahu kan kalau komunikasi itu tidak hanya dilakukan secara tatap muka aja loh. Jadi komunikasi itu bisa dilakukan secara virtual, atau bisa disebut ya kita beda daerah, kita jauh, kita nggak satu daerah, kita nggak saling dekat, tapi kita bisa berkomunikasi lewat apa? Ya lewat teknologi yang semakin canggih, yaitu handphone. Nah, di handphone ini kita juga pastinya ada sosial media. Nah, di sosial media ini pastinya banyak yang menyampaikan informasi. Di informasi-informasi ini tidak semua informasi yang disebarkan melalui sosial media itu benar. Akan tetapi ada juga informasi-informasi yang hoax atau palsu. Jadi setelah kita mengetahui bahwasannya di sosial media itu tidak hanya informasi-informasi yang positif saja yang disebarkan, akan tetapi banyak juga informasi-informasi negatif yang disebarkan. Jadi berkomunikasi dengan baik itu sangat penting, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dalam kehidupan berbangsa-bangsa dan bernegara. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 mengenai komunikasi dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi ayat di atas itu menjelaskan asal-usul manusia, bahwa manusia itu mau baik perempuan maupun laki-laki itu memiliki derajat yang sama.
Kemudian tidak ada perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Jadi semuanya memiliki derajat yang sama, dan mereka semua diciptakan dengan perbedaan-perbedaan itu, akan tetapi mereka juga diwajibkan untuk saling kenal mengenal agar mereka saling memahami. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya ada kata-kata dari Benjamin Emais yang bunyinya kayak gini. Komunikasi yang jujur dibangun di atas kebenaran dan integritas, dan di atas rasa hormat satu sama lain. Jadi maksudnya tuh gini, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pastikan informasi atau pastikan komunikasinya kita, pastikan apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu hal yang benar, hal yang jujur, tidak hoax. Jadi udah valid gitu. Ketika kita berkata jujur kepada orang lain, maka orang lain akan merasa dihargai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.